hari ini saya mau masak lobak putih. Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan lobak putih secukupnya. Nah, kupas lobak putih ya teman-teman. Nah, kupas seperti ini. Kemudian tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu lumuri lobak putih dengan garam. Nah, untuk garam boleh lebih ya teman-teman, karena ini saya agak kehabisan garam saja, jadi saya itu sedikit saja ya. Nah, begini diamkan kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Biarkan air-airnya yang dalam itu keluar. Nah, setelah itu baru dicuci dengan air bersih dan kemudian potong sebelah sini. Ininya tidak mau ya, ini pangkal. Lalu potong seperti ini ya teman-teman, tipis-tipis saja. Nah, ini teman-teman lobak putih sudah sudah dipotong tipis-tipis, kemudian potong kecil-kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian taruh lobak putih di tempat ya teman-teman, di satu wadah. Kemudian siapkan wortel secukupnya. Nah, ini juga potong tipis-tipis ya, potong tipis-tipis seperti itu tadi juga. Nah, seperti ini. Tapi bagi teman-teman boleh juga dipotong dengan agak tebal sedikit ya. Kemudian potong juga seperti tadi. Kemudian jadikan satu di wortel putih tadi ya teman-teman, atau lobak putih tadi. Siapkan untuk bumbu tumis atau bumbu kasar ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Nah, ini bawang putih sudah saya geprek ya teman-teman, dan kemudian saya cincang. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman yang mau dipotong tipis-tipis, dicincang seperti ini, ataupun dilembutkan. Nah, kalau dilembutkan tentunya rasa pun akan lebih enak ya, lebih sedap. Kemudian siapkan sedikit jahe. Nah, ini jahe saya potongnya seperti ini ya. Untuk jahe kalau teman-teman suka dilembutkan juga silahkan ya, itu juga akan lebih harum baunya. Nah, bagi teman-teman yang suka bawang merah ataupun yang suka pedas ya, boleh ditambahkan cabai rawit ataupun bawang merah, itu juga akan lebih sedap. Kemudian siapkan 2 butir telur. Pecahkan telur di satu mangkok. Kemudian kocok lepas. Ini telur tidak saya bumbui ya teman-teman, karena nanti masih ada bumbu yang lain. Dan di sini saya mengocok telurnya menggunakan mangkok plastik ya teman-teman, karena kesininya tidak membawa mangkok yang kaca ya. Jadi di sini saya menggunakan alat-alat yang seadanya saja. Kemudian siapkan 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Untuk air dikira-kira saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak ya, nanti encer. Nah, setelah larut begini, kemudian masukkan ke dalam telur, lalu dikocok lepas. Nah, air dan tepung maizena fungsinya adalah untuk melembutkan telur. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Panaskan minyak secukupnya. Nah, setelah minyak panas lalu goreng telur. Nah, ini teman-teman, untuk telur boleh diorak-arik di sini, atau telur digoreng matang diangkat lalu dipotong-potong juga boleh ya. Tapi ini saya orak-arik di sini saja. Angkat telur yang sudah matang. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih dan jahe. Bawang putih dan jahe tumis harum ya teman-teman. Kemudian masukkan wortel. Nah, ditumis-tumis. Bumbui dengan 1 sendok teh garam atau secukupnya, 1 sendok teh gula pasir, merica bubuk secukupnya. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan tepung emhanfen ya teman-teman, atau tepung
bumbu 5 rasa. Jangan terlalu banyak ya, ini dikira-kira saja karena kalau terlalu banyak baunya sangat menyengat. Kemudian masukkan telur yang sudah digoreng dan diaduk rata. Nah, ini baunya harum banget ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka penyedap rasa ya, silahkan ditambahkan. Dan bagi teman-teman yang suka itu ya, dikasih bumbu lain juga silahkan. Kalau mengikuti resep saya juga seperti ini ya. Ini bagi saya sudah enak banget. Ini tidak saya tambahkan air ya teman-teman, tapi di sini akan saya tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air, karena lobak putih ini nanti kalau dingin akan keluar air ya teman-teman. Jadi saya tidak mau ini tumisan ini keluar banyak air. Untuk tepung maizena yang dilarutkan dengan air dikira-kira saja. Di sini saya menggunakan 1,5 sendok teh ya, dan saya larutkan dengan kurang lebih 2 sendok makan air. Kemudian dicampur rata. Nah, ini biar lebih likat ya teman-teman. Nah, sambil diaduk-aduk jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kalau mengaduknya itu ya harus benar-benar merata. Nah, sekiranya bumbu sudah pas, rasa sudah oke ya teman-teman, kemudian langsung saja kita angkat, taruh di satu piring. Nah, ini teman-teman, ini lobak putih dan wortel serta serta telur yang sudah ditumis matang tadi, dan sekarang ini sudah hangat-hangat kuku ya teman-teman. Kemudian siapkan kulit tahu ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan seperlunya saja ya, atau secukupnya saja. Kemudian ambil adonan secukupnya ya teman-teman, lalu taruh di atasnya kulit tahu. Nah, seperti ini, lalu digulung ya. Ini boleh agak lebih ya untuk teman-teman, disesuaikan saja mau seberapa banyak ya. Nah, kemudian digulung seperti ini. Nah, begini saja ya teman-teman. Tadi udah dikentalin dengan tepung maizena ya. Kenapa? Karena kalau digulung begini, nanti kalau digoreng tidak keluar itu ya teman-teman, tidak akan keluar itu ya capnya atau kuahnya. Nah, seperti ini, taruh di satu piring. Nah, ini teman-teman, untuk gulungan sudah selesai ya, jadinya seperti ini dan jadinya sebegini banyak. Kemudian kita siap untuk menggorengnya. Siap-siap menggorengnya ya teman-teman, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, lalu goreng yang sudah ini ya, yang sudah digulung ini. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Wow, baunya harum banget. Nah, ini teman-teman, penggorengan sudah sudah kekuning-kuningan dan tentunya sudah matang ya teman-teman. Ini yang luar kriuk-kriuk ya. Nah, ini sudah ada yang kehitam-hitaman. Nah, itu karena itu ya teman-teman, karena ada sedikit kuah ya, ada sedikit air keluar ya, jadi seperti kehitam-hitaman. Nah, dibalik sekali lagi seperti ini, kemudian langsung saja diangkat. Nah, seperti ini teman-teman, baunya harum banget. Nah, taruh di sini ya, tiriskan, biarkan itu ya minyak menitik. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman, mudah saja. Jadinya seperti ini, resep kulit tahu isi
Nah, untuk isian bebas saja ya teman-teman, boleh diisi dengan sayuran lain. Nah, boleh juga diisi dengan bengkoang ya teman-teman, itu juga akan lebih enak, lebih sedap. Resep yang simple, mudah dan cepat cara buatnya. Nah, resep ini cocok banget untuk nyemil ya teman-teman, cocok juga untuk teman minum kopi, minum teh, ataupun sarapan pagi. Untuk lauk makan juga cocok banget. Resep yang simple, mudah, yang jelas juga enak ya teman-teman. Nah, kalau di Hongkong resep ini sudah menu restoran ya teman-teman, dan harganya pun juga mahal. Teman-teman, kalau di restoran Hongkong pesannya adalah Phu Begun. Nah, nanti teman-teman akan dikasih seperti ini. Untuk isian, biasanya isiannya juga lobak putih, dan biasanya itu ya teman-teman jamur kuping ya, itu isiannya, dan tidak ada daging. Dan kalau teman-teman membuat sendiri, boleh juga ditambahkan dengan daging, itu juga akan lebih enak, lebih sedap. Resep yang simple, mudah cara buatnya, untuk bahan mudah didapat, harga yang pasti juga murah meriah, terjangkau. Resep ini kalau teman-teman tidak mencoba, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya. Rasa yang begini sedap, nikmat, gurih tanpa penyedap rasa. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.